Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15 Sugar Mommy. Dari mana saja kamu? Baru pulang sekarang? Tanya Kisha dengan kesal, sebab sang suami tidak pulang semalam. Maaf, semalam aku bertemu Wildan dan kami bermain gemas sampai pagi. Dusta Bastian, namun Kisha dengan sangat mudah percaya. Oh, besok jangan diulangi lagi. Aku tidak suka. Ucap Kisha yang mendekati Bastian dan merayu sang suami agar mereka melakukan hal panas. Sayang, jangan. Aku ada meeting pagi ini, besok saja ya. Tidak apa kan? Tolak Bastian dengan pelan, sebab ia takut sang istri marah. Oh, baiklah, jawab Kisha dengan lembut. Di sisi lain, di dalam kamar Kenan masuk ke dalam kamar dengan keadaan marah dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Pria itu pikir dengan mandi akan merasa tenang dan tidak emosi lagi. Setelah beberapa saat di dalam kamar mandi, kini ia keluar dan melihat Alice sudah menyiapkan bajunya. Dia langsung menghampiri sang istri. Sayang, tidurlah. Om tidak ingin anak kita mengantuk, ucap Kenan yang mencium puncak kepala Alice. Lebay, ucap manja Alice. Kenan merasa sudah hilang rasa kesalnya terhadap Bastian, sebab ia mencium perut buncit Alice. Sayang, lusa Om sudah pergi bersama ayahmu. Kamu tidak apa kan kalau tinggal di rumah? Tanya Kenan sambil menatap wajah Alice. Tidak apa Om, lagian cuma 2 hari saja bukan? Tapi Alice titip sesuatu, jawab Alice dengan pelan. Apa itu sayang? Katakan saja, ucap Kenan yang mengelus-elus perut buncit Alice. Alice ingin Om menjaga pandangan dari wanita cantik, jawab Alice. Kenan langsung tertawa mendengarkan ucapan Alice, sebab hanya itu permintaan sang istri padanya. Kenan mencubit hidung Alice, sungguh sangat berbeda. Sewaktu ia bersama mamanya Bastian cenderung tidak open pada Kenan, lain dengan Alice. Au, sakit Om, rengek manja Alice. Ayo, keluarlah, Om akan membuatkanmu susu. Kenan keluar diikuti Alice dari belakang. Setelah sampai dapur, Kenan langsung membuatkan susu untuk Alice. Namun sebelum Alice meminum susunya, ia sudah muntah terlebih dahulu. Alice merasa sangat mual. Ia langsung berlari menuju wastafel dan memuntahkan isi perutnya. Kenan memijat leher Alice dengan perlahan karena dia tidak tega melihat sang istri muntah-muntah. Kamu tidak apa sayang? Kenan membawa Alice duduk dan memberikan susu buatannya tadi. Alice tadi mual sekali Om, jawab Alice sambil habiskan susu yang diberi Kenan. Apa kita pergi ke dokter saja sayang? Tanya Kenan dengan sangat cemas. Tidak usah Om, Alice sudah mendingan. Alice mau ke kamar dulu ya Om, ingin mandi, ucap Alice dengan lembut. Setelah kepergian Alice, Kenan berpikir akan membuatkan Alice sup daging. Ia menyiapkan semua bahan-bahannya dan Bi-iem melihat Kenan, ia langsung membantu Kenan. Tuan, biar saya bantu, ucap pelan Bi-iem. Iya Bi, terima kasih ya. Kenan dan Bi-iem memasak sup untuk Alice. Setelah 1 jam memasak sup untuk Alice, Kenan telah menyelesaikannya dan ia menaruh sup tersebut di atas meja. Kenan masuk ke dalam kamar dan ia melihat Alice sedang memoles wajahnya menggunakan make up. Alice terlihat sangat cantik dan manis di mata Kenan.
Sayang, ayo kita keluar. Tadi Om sudah memasakkanmu sup. Ucap Kenan yang mendekati Alice yang berada di meja rias. Benarkah Om? Tadi Alice sangat ingin memakan sup daging dan sayuran. Ucap gembira Alice. Sebab selepas ia mandi tadi, tiba-tiba saja sangat ingin memakan sup. Dan ternyata Kenan membuatkannya. Ayo, cepatlah kita makan bersama. Kenan menggandeng tangan Alice menuju meja makan. Bi, tolong panggilkan Bastian dan Keisha. Titah Kenan pada Bi Iem, langsung melaksanakan tugasnya. Sesampainya Bi Iem, ia langsung mengetuk pintu kamar Bastian. Ada apa, Bi? Ucap Bastian. Kata Tuan, dan sama Non Keisha disuruh makan bersama. Jawab Bi Iem. Baiklah, Bi, kami segera ke sana. Ucap Bastian. Ia dan Keisha pergi menuju meja makan. Sesampainya mereka di meja makan, mereka duduk di hadapan Kenan dan Alice. Om, Alice ingin disuapin sama Om. Mungkin ini keinginan anak kita. Alice berkata dengan nada manja. Bastian hanya melihat Alice. Baiklah sayang, jawab Kenan dengan sangat lembut. Kenapa Alice terlihat sangat cantik hari ini? Aku sangat menyesal sudah meninggalkan Alice. Pasti Papa mendapatkan Virgin Alice, batin Bastian. Sayang, mengapa melamun? Tanya Keisha yang melihat Bastian melirik Alice saja. Hah? Iya sayang, jawab Bastian. Mereka mulai memakan makanan masing-masing dan tidak ada yang bersuara. Alice begitu manja kepada Kenan membuat Bastian panas. Setelah selesai, Kenan berpamitan kepada Alice. Ia ingin berangkat ke kantor. Alice mengantarkan Kenan sampai depan. Tak lupa Alice mencium tangan Kenan. Om pergi dulu ya, kamu yang akur sama Keisha. Ucap Kenan sambil mencium perut Alice. Siap Om, ucap Alice dan menaikkan tangannya. Keisha merasa sangat kesal sebab Bastian sangat cuek terhadapnya dan juga kepada bayi yang dikandungnya. Setelah Kenan masuk ke dalam mobil, ia duduk di belakang bersama dengan Bastian. Bas, kita langsung saja ke kafe yang diminta Om Aziz. Ini sudah pukul 8 lewat, bagaimana? Kenan bertanya pada Bastian. Iya, Pak. Kita langsung saja ke Cafe Love Story. Jawab Bastian pelan. Mereka menuju Cafe Love Story untuk meeting bersama Aziz dan asisten Aziz. Setelah sampai kafe, mereka langsung masuk dan mereka menuju ruangan yang sudah dipesan oleh Aziz. Saat mereka sampai, terlihat Aziz sudah datang bersama asistennya. Ternyata Tante Saras bekerja dengan Om Aziz. Semoga saja dia tidak menceritakan hal semalam. Batin Bastian. Sudah datang kalian? Ayo silakan duduk, ucap Aziz. Kenan dan Bastian duduk di hadapan mereka. Terima kasih sih, ini Bastian yang akan memimpin proyek kita di kota M. Siapa yang mewakilimu? Tanya Kenan. Saras yang akan mewakiliku Ken, jawab Aziz. Bastian sangat terkejut mendengarkan bahwa mereka akan tinggal bersama dalam waktu yang lama. Aku tidak menyangka kalau aku akan bersama dengan anak Kenan di Villa Aziz. Aku sangat menyukainya, batin Saras. Mereka terus membahas proyek, sedangkan Saras, ia curi-curi pandang pada Bastian dan dibalas oleh Bastian. Keisha yang melihat mobil Kenan sudah menjauh, ia langsung masuk ke dalam kamar. Dan ia bersiap-siap, ia akan bertemu dengan pacarnya di sebuah hotel. Semoga saja Bastian tidak mengetahui. Aku pergi ke hotel. Keisha sudah bersiap, ia langsung keluar rumah.
namun Alice melihatnya dari balkon. Mau kemana dia? Pasti dia akan menemui pacarnya. Dasar ular, batin Alice. Setelah beberapa menit, Keisha telah sampai hotel, di mana ia sudah berjanji akan bertemu di sana dengan pacarnya. Keisha langsung masuk ke dalam kamar, dan ia melihat pacarnya sudah ada di sana. Sayang, aku sangat merindukanmu dan anak kita, ucap Malik, langsung memeluk Keisha. Jangan katakan itu lagi, ini hanya rahasia kita, agar bisa menguasai harta Bastian, ucap Keisha merasa saling berpelukan. Aku cemburu sayang, kamu dekat-dekat dengan si Bastian itu. Aku tidak suka, ucap Malik. Sudahlah sayang, mobil yang aku berikan masih kurang. Aku akan meminta lagi padanya, ucap Keisha sambil melirik Malik. Aku ingin moge yang termahal sayang. Bagaimana? Jawab Malik merayu Keisha. Baiklah. Keisha dan Malik langsung melakukan olahraga panas dengan rasa rindu yang mendalam. Di cafe Love Story, Kenan dan Aziz telah siap membahas proyek mereka bersama, dan mereka hendak kembali ke kantor. Bas, bicaralah pada Tante Saras. Kembalilah setelah jam makan siang. Papa dan Om Aziz kembali ke kantor dulu, ucap Kenan. Baiklah, Pak, hati-hati. Bastian menyalami tangan Kenan dan Aziz. Saras, nanti antarkan Bastian ke kantor Kenan. Aku kembali bersama Kenan, ucap Aziz, dan Saras tersenyum. Siap, bos, nanti akan aku antar anak Kenan ini, jawab Saras sambil melirik Bastian. Setelah kepergian Kenan dan Aziz, Saras duduk di dekat Bastian, membuat Bastian grogi. Jadi, kau akan membawa istrimu ikut proyek kita di kota M, ucap Saras sambil menatap Bastian. Sepertinya tidak, Tante. Dia sedang hamil. Aku tidak mau dia mengganggu kerjaanku. Ini proyek yang akan menghasilkan banyak uang untukku, jawab Bastian. Saras mulai mendekati Bastian dengan sangat halus. Kau masih ingat permainan kita semalam? Bisik Saras di telinga Bastian. Masih, Tante, dan lupakan saja, jawab Bastian. Ia hendak menjauh, namun Saras malah duduk di pangkuannya. Mengapa jual mahal? Ucap Saras dengan nada menggoda. Jangan seperti ini, Tante. Aku tidak bisa menahan diri, ucap Bastian. Mereka saling memandang dengan jarak yang begitu dekat. Ayo, ikut ke dalam mobil Tante. Kita berjalan-jalan, Saras menggoda Bastian. Mereka memasuki mobil Saras. Melirik jam tangan, terlihat sudah pukul 12.00. Artinya mereka masih memiliki waktu selama 30 menit lagi. Kita jalan saja dengan perlahan, agar bisa bermain sambil berkendara, ucap Saras dengan suara yang berat. Baiklah, sugar momiku. Bastian melajukan mobilnya dengan sangat pelan. Saras yang memimpin permainan mereka di dalam mobil dan mereka sangatlah menikmati permainan itu. Di perusahaan Kenan Alvaro Group, Kenan yang sedang sibuk memeriksa berkas-berkas, ia melihat ponselnya berdering. Halo sayang, ada apa? Apa Alice mengganggu Om? Tidak sayang, kenapa? Alice ingin berjalan-jalan bersama Rizka, boleh tidak? Boleh saja, asal tidak membahayakan anak kita. Siap, Om. Alice tutup dulu teleponnya ya. Alice memutuskan sambungan telepon. Beginilah kalau mempunyai istri kecil. Dasar istri kecilku, batin Kenan. Bersambung.